Sebelum memulai pengajian kita Qami'ut Tughyan menjelaskan, menerangkan tentang cabang iman, yang dimana pada malam ini kita akan masuk kepada cabang iman yang terakhir ya, 77. Waduh, 77 nih insyaallah ya. Wahbub linasin ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'amu. Wahbib linas, wahbib dan cintailah manusia ma tuhibbu li nafsika seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Hatta takuna bijanatin tatana'amu, sehingga engkau mendapatkan nikmat di surga. Ay wa syu'batu sabi'atu wa sab'una an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika. Lan utawi cabang iman kang kaping 7 lan 70 antuhiba iku yen ta cinta sira linnasi kadue manusia ma ing barang tuhibbu kang cinta sira linafsika maring awak dheweke sira. Cabang iman yang ke-77 yaitu hendaknya engkau mencintai, menyukai, mencintai orang lain. Ma tuhibbu li nafsika, yang dimana engkau suka atau menyukai bagi dirimu sendiri. Jadi cabang iman yang ke-77 yaitu kita agar mencintai manusia, mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, ini anjuran cabang iman yang ke-77, yaitu di mana kita hendaknya mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman secara sempurna. Imannya tidak termasuk iman yang sempurna. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia mencintai bagi saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi tidaklah sempurna iman diri kita ini dikala kita tidak mencintai saudara kita, yang dimana sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Itu riwayat atau hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala As-Suhaimi, telah berkata Syekh As-Suhaimi, fi makna hadal hadis, tentang makna hadis ini, maksudnya adalah la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurna iman seseorang dari kalian, hatta yuhibba likulli akhin, sehingga kalian mencintai bagi setiap saudaranya, walau kafiran, walaupun ia orang kafir. min ghairi ayu khussa bi mahabbatihi,
dengan tanpa menghususkan cintanya kepada seorang pun atau kepada seseorang duna akhara, tanpa kepada yang lainnya, mislama yuhibbu ayyahsula li nafsihi minal taati, seperti apa yang ia sukai memperoleh sesuatu untuk dirinya sendiri, yaitu berbagai ketaatan, wal mubahati dunyawiyati, dan hal-hal duniawi yang diperbolehkan. Mana wi antab ala ma'ahu ma tuhibbu ayyab alahu ma'aka. Satu, seperti engkau berbuat sesuatu kepadanya dengan sesuatu yang engkau suka, jika ia melakukan terhadapmu. Itu jadi yang dimana kita mengerjakan sesuatu kepadanya dengan sesuatu yang kita suka, jika ia melakukan terhadap kita. Istilahnya kita melakukan sesuatu, berbuat baik kepadanya dengan memberikan senyum, sapa, ya. Dan kita pun juga jika diberi senyum, diberi sapa, diberi sesuatu, kita memberi kepada dia sesuatu, kita senang. Nah, sebagaimana seperti itu, ya. Jadi tidak pandang bulu. Istilahnya kita punya tetangga non muslim, ya, secara cinta dan kasih sayang, secara apa itu namanya, bertetangga, ya, tidak jadi masalah tuh, ya. Bahkan dikatakan tidak sempurna keimanan kita jika kita tidak mencintai saudara kita. Jadi tidaklah sempurna salah seorang dari kalian keimanannya, maksudnya sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Jadi sebenarnya mah Islam saling berhubungan satu sama lain. Artinya sekarang lah gitu ya. Misalnya saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gitu ya, secara hati mah ya, secara hati nurani mah ya sedih gitu ya. Yang mudah-mudahan ya yang meninggal Allah Subhanahu wa taala wafatkan wafat syahid ya. Dimaafkan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah taala. Ya, keluarga yang ditinggalkan berikan kesabaran, dan mudah-mudahan tentunya pertolongan dari Allah, tahu dari sesama buat saudara kita ya, yang masih Indonesia, yang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Timur ya, terkena musibah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala dan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Berkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang meninggalnya di Aceh 800 lebih ya. Yang belum ketemu tuh 500 lebih. Masya Allah korbannya. Dimakas sahabat aidin nasi, dikarenakan disababkan daripada perbuatan umat manusia. Wa tahkumalahu bima tuhibbu ayyahkumalaka bihi, engkau memutuskan sesuatu baginya dengan ketentuan yang sama bagimu. Wa tahtamila adahu wa taqubba an irdihi, engkau merasakan beban hatinya dan engkau menahan diri dari hal yang menyinggung harga dirinya. Wa idza ra'aita lahu hasanatan adhartaha aw syai'atan katamtaha, dan jika engkau melihat ada sesuatu kebaikan pada dirinya, maka engkau menampakkannya kebaikan itu. Atau jika engkau melihat ada kejelekan pada dirinya, maka engkau menutupi kejelekannya itu. Gitu. Sebagaimana kalau kita senang kebaikan kita diomongin sama orang lain, itu umpama kita tidak ada masalahnya. Itu nyebut-nyebutin kebaikannya seseorang. Sebagaimana kita nggak mau
Ya, kejelekan kita, kecelaan kita ini diumbar, dibuka di muka umum, pengennya ditutupin. Sama orang lain juga seperti itu loh ya. Ini bahasanya mungkin kalau bahasa Sunda itu tuh ngaji diri itu kayak begini gitu. Ya, kalau kita istilahnya kagak mau dipukul ya sama orang lain juga kagak mau dipukul kan gitu ya. Kalau ditabuk itu sakit ya, kita kagak mau, ya orang lain juga kagak mau kan begitu ya. Zalimin itu. Ini sebagaimana kita mencintai sesuatu pada diri kita pengen dipuji umpama ya, kita ingin disapa, kita ingin diberi pokoknya hal kebaikan. Kita nggak pengen didolimin, nggak pengen istilahnya aibnya diumbarin, sama orang lain juga seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud bahwa tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai sesuatu untuk diri kalian gitu. Jadi istilahnya jangan pinter kodek kalau bahasa Sundanya mah gitu. Pengen menang sendiri gitu. Giliran ngebully orang paling doyan, giliran dibully, dibecandain, gede ambek, jangan gitu ya. Tuh nggak boleh itu. Kalau kita nggak seneng dibecandain, mungkin juga orang lain nggak senang dibecandain. Itu balik lagi kayak gitu tadi ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimuna yarhamhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang welas asih itu, yarhamuhumur rahman, akan dirahmati oleh Allah yang Maha Pengasih. Orang-orang yang welas asih ini di alam dunia, bager, barahan gitu loh ya, penyayang, maka Allah zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan menyayanginya kembali, akan menyayanginya pula. Tuh. Oleh karenanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Welas asihlah kalian semua kepada siapapun yang ada di bumi. Ya, mau manusiakah, mau hewankah, yarhamkum man fis sama, maka penghuni yang ada di langit akan mengasihani kalian. Siapa penghuni yang ada di langit? Para malaikat. Jadi para malaikat itu akan mengasihani atau mengasihi orang-orang yang pengasih di alam dunia tuh. Jadi orang-orang pengasih di alam dunia itu gak lepas dari didoakan oleh para malaikat. Masya Allah ya. Itu ini hadisnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang pengasih, orang-orang yang welas asih ya, orang-orang penyayang akan dirahmati oleh Allah zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Irhamu fil amr, irhamu man fil ar, walas asilah kalian man kepada siapa saja fil ardi yang ada di muka bumi, enggak pilih-pilih itu. Ini mah mobil bus, mobil bus ngubrus ke jurang. Dilihat di belakangnya ada tulisannya Fir'aun, oga nolongin itu. Ada bus lagi nih kejebur, ada tulisannya Hasan Hussein, itu tolongin gara-gara tulisan doang gitu ya. Cuma udah lempel di mobil itu, nggak pilih-pilih itu. Kelas asih mah mau kucing kek, mau burung kek, mau siapa. Yarhamkum man fis sama, nanti penghuni yang ada di atas langit akan mengasihani kita itu. Insyaallah. Akan dalam Islam itu diatur cara menyembelih hewan pun juga mesti pakai aturan, ada etikanya.
ada tata caranya, nggak sembarangan, jangan mentang-mentang dia hewan gitu ya, asal dibunuh baik gitu. Walaupun misalnya kata dia kan yang penting mah hilang nyawanya, nggak begitu, ada aturannya, mesti dengan pisau yang tajam gitu. Tuh, ada etikanya. Selama ya. Wa khataman nadimu mandumatahu bidzikril jannah. Nazim Syekh Zainuddin ya mengakhiri nazamnya dengan menyebutkan jannah tadi, isyaratan, maksudnya itu jannah itu surga. Ini sebagai isyarat ila husnil khitami, kepada pungkasan yang baik. Fa inna zalika matlubun minal musannifin, maka sesungguhnya hal itu adalah hal yang dicari oleh kalangan penulis kitab. Selesai sudah Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari apa nazoman daripada kitab beliau. Yang untuk kelanjutannya Syekh Nawawi menambahi daripada kitabnya ini, summa inni aradtu an azkur hadisan zami'an munasiban lima fi hadal kitabi wa huwa ada. Lalu selanjutnya saya itu maksudnya Syekh Nawawi rahimahullahu taala, An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, an azkur hadisan jami'an, ingin menyebutkan hadis-hadis yang merangkum dan selaras dengan kandungan dalam kitab Qami'ut Tubyan wa huwa hada, dan ini hadisnya, wa hada, dan hadis itu adalah ini. Nah, maksudnya mana? Wa an Mujahidin an Salman radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafadhu atau man hafidhu ala ummati hadhil arba'ina hadisan dakhala al jannata wa hasyarahu Allah taala ma'al anbiya'i wal ulama'i yaumal qiyamah. Nih, dari Mujahid dari Salman radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda sallallahu bersabda, man hafadhu ala ummati hadhil arba'ina hadisan, barang siapa yang menjaga ya, menjaga, menghafal ala ummati, atas umatku, hadhil arba'ina hadisan, atas 40 hadis ini, dakhalal jannata, maka ia dijamin masuk surga. Wa hasyarahullahu ta'ala ma'al anbiya'i wal ulama yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkannya beserta para nabi wal ulama'i, dan para alimil ulama, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Mana hadis-hadisnya ini ke bawah nanti. Nah, ke bawah ini 40 hadis itu Pak Asbani, ada angka-angkanya. PR-nya buat Pak Asbani dah. Kalian tuh, jadi siapa orang yang menghafal, memelihara, sudah hafal, dipelihara, maksudnya diamalkan gitu ya, 40 hadis ini, atau siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis ini, maka ini dapat dipastikan pasti dakhala tuh akan masuk surga, dan Allah akan mengumpulkannya beserta para nabi dan para alimil ulama di hari kiamat. Kalau menjelaskan cabang iman, yang kan cabang iman itu ada 77 ya di awal. Selesainya sudah tadi itu. Ya. Yang dimana kita ini dianjurkan untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Kita nggak mau nih kelaparan.
Yang pastinya orang lain juga gak mau kelaparan gitu. Artinya kalau kita ada mah kita berbagi itu ya. Makanya kalau bahasa Yahudi itu bahasanya apa ya? Ibrani kalau tidak salah. Makanya sedekah itu artinya tuh keadilan. Itu. Keadilan. Jadi keadilan. Jadi orang yang bersedekah itu artinya yang dimana orang tersebut berada dalam kesusahan, susah makan umpama ya, karena tidak adanya biaya hidup, dengan kita ada lebih kita beri. Kan sebuah keadilan tuh bahasanya, dia tuh keadilan gitu. Jadi sedekah itu dinamakan keadilan. Akhirnya dengan berbaginya orang yang ada ya tidak setara lah gitu, tetapi cukup gitu. Karena Islam tidak tidak mengajarkan pada kita tuh jomplang tuh tidak gitu. Jadi minimal 10 8 8 6 ya 6 4 gitu. 4 2 2 1 gitu, enggak terlalu ini loncatnya gitu. Kalau misalkan 10 ya ngimbangnya ke 8 ngimbangnya ke 6, enggak terlalu jauh lah gitu. Tapi kalau 10 ke 5 5 ke 1, artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ini yang repot. Itu Islam enggak nganjurin kayak begitu gitu. Jadi ada haknya di orang kaya buat orang miskin, dan ada doanya ada orang miskin untuk orang kaya. Itu makanya benar kalau nilai kesadaran daripada orang kayanya ada, mungkin sesama muslim itu tidak banyak orang yang kelaparan. Itu masih ada waktu nggak? Masih ya. Saya lemes banget ini, baru datang tadi sore. Mana hadisnya? Fakulna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, ayul arba'ina hadisa, 40 hadis yang mana wahai Rasulullah? Qala alaihi salam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya, antu'mina billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wal ba'si ba'dal mauti bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Satu dah. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Dua. Terus saya dulu pernah ngapalin nih sebenarnya. Cuma dapat 7, lupa lagi sekarang. Iya. Tapi sekarang lupa lagi. Aduh, Masya Allah, pengen itu kehafal 40 hadis, mantap kayaknya ya. Apalagi kalau misalkan hadis Arba'in Nawawi itu, waduh, lebih keren lagi akung nih. Masya Allah, hafal hadis Arba'in An-Nawawi. Wah, 40 hadis Imam An-Nawawi, mantap itu kong. Luar bioskop itu. Cakep itu hadis, Masya Allah. Kalau orang yang hafal hadis, ngerti terjemahnya juga gitu ya, itu nanti ada hujah gitu. Pinter ngomongnya nanti. Masya Allah, hebat. Nah ini 40 hadis tuh, kalau yang di sini tuh 40 hadisnya ini. Itu yang pertama tadi. Gak usah kan. Barang siapa yang menjaga itu artinya hafal, tapi benar-benar dijaga hafalannya, diamalkan isinya, itu maksudnya. 40 hadis ini maka dijamin masuk surga, dan Allah Ta'ala akan mengumpulkannya beserta para nabi dan ulama di hari kiamat. Hadisnya adalah, sahabat nanya ini hadisnya, antumina billahi wal yaumil akhir. 1, berimannya engkau kepada Allah Ta'ala, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab Allah, wa nabiyina, dan para nabi, wal ba'si ba'dal maut, dan hari bangkit sesudah mati, wabil qadari khairi wa syarri minallah, dan beriman kepada qada dan qadar, baik maupun jeleknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iman ini percaya, hati ini percaya plus meyakini gitu ya.
Jadi definisi iman itu ya, jadi hati kita ini meyakini benar, adanya benar, lisan kita ini mengucapkan, anggota tubuh kita ini apa ya, digunakan untuk beribadah. Itu definisi iman itu. Jadi 3 unsur. Jadi badan digunakan untuk berbuat taat, lisan mengucapkan demikian, hati meyakinkan, meyakini, menekadkan gitu. Bahwa tadi iman kita pada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman Allah Tuhan kita, Allah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah, ya. Tuhan-Tuhan yang lain mah bukan Tuhan, gitu. Kita percaya bahwa itu esa, percaya Allah pencipta alam semesta, kita yakin, iman, percaya itu. Tuh, percaya dengan dalil akli dan naklinya. Dalil aklinya, dalil nakli itu ya, dalil akli, dalil nakli seperti firman-firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu. Dalil naklinya seperti ciptaan-ciptaannya itu, adanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Setiap ada yang dibuat pasti ada yang membuat. Dan setiap yang dibuat pasti ada tujuannya. Umpama misalkan Pak Mahmud bikin lemari. Nah, lemari ini dibuat oleh Pak Mahmud untuk nyimpan pakaian, kan gitu ya. Gitu. Jadi segala sesuatu yang ada yang tadinya tiada pasti ada yang membuatnya. Misalkan ini musola. Musola ini tiada, tadinya ada, sekarang pasti ada yang membuat musola. Tak siapapun itu orangnya pasti ada. Dan ada tujuannya musola itu buat dibikin itu, musola itu tujuannya ada. Dibuat apa, dibikin musola itu tujuannya ada untuk apa? Untuk orang beribadah. Itu manusia ada, yang lainnya tiada, pasti ada yang mengadakan, yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya sesuatu yang diciptakan tidak serta-merta nggak ada manfaat, pasti ada tujuan. Itu apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kata ulama ahli apa itu tasawuf, maksudnya supaya mengenal kepadaku, kata Allah Ta'ala, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Itu sebenarnya itu. Jadi tidak, makanya ayat apa dalam Al-Qur'an itu, dalam ayat yang lain itu, apakah kami menciptakan kalian untuk bermain-main? Kan jawabnya tidak. Kan gitu. Ya, percaya pada Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan umat manusia, langit dan bumi beserta isinya. Yakin kita Allah yang menciptakan. Wal yaumil akhir, percaya dengan adanya hari kiamat. Oh, ada. Kita percaya, yakin sama hari kiamat, hari akhir, hari kiamat itu. Masa disebut dengan yaumil akhir. Hari kiamat itu yaumil akhir. Jadi akhir daripada cerita dunia ini. Jadi malaikat Israfil itu meniup sangkakala dengan 3 kali tiupan. Yang pertama, tiupan itu mengagetkan, bikin goncang. Kata Allah, Israfil, sudah saatnya tiup trompetnya. Sangkakala ditiup, itu bumi, langit, gunung semuanya bergetar. Bumi pecah, langit pecah, matahari hilang cahayanya, bumi gonjang-ganjing, manusia dalam kebingungan pada saat itu. Manusia sudah banyak yang lalai, sampai orang tua yang menyusui anaknya dibuang nggak sadarnya, saking panik. Itu anak-anak kecil beruban rambutnya walaupun masih kecil. Itu selama 40 hari kalau tidak salah dalam keadaan begitu.
gunung-gunung semua tuh bergerak, hancur jalan. Kayak gini aja, kayak kita lihat bencana itu ya. Ada gunung yang jalan tuh yang gitu, kayak gitu. Itu lebih dahsyat lagi. Benda-benda langit berjatuhan, ya, kayak planet, bintang, lain sebagainya. Insya Allah. Manusia dalam keadaan ini. Setelahnya itu tiupan yang kedua adalah tiupan mematikan. Tiupan mematikan, mati seluruh alus samai wal ard, penduduk langit, penduduk bumi, malaikat, manusia, jin, semuanya mati dengan tiupan yang kedua. Ada di antaranya hamba-hamba Allah yang pada saat peniupan itu tidak meninggal. Mana malaikat Jibril, malaikat Israel itu tidak meninggal pada tiupan yang kedua. Tetapi tetap semuanya setelahnya itu nyisa ini nih malaikat nanti tetap dimatikan, dicabut oleh malaikat maut, malaikat Jibril dicabut nyawanya, semuanya dicabut nyawanya. Yang terakhir itu ya, yang termasuk iblis juga sebenarnya. Iblis itu makhluk yang dicabut oleh Allah Ta'ala nyawanya, yaitu setelahnya umat-umat manusia penduduk langit dan bumi itu wafat. Dia itu terakhir tuh, ya. Masih ada malaikat Jibril, mereka masih ada. Jadi semua rasa sakit yang diembani pada waktu orang-orang itu dicabut nyawa, itu ditumplekin semua kepada iblis alaihi laknatullah. Karena memang sumbernya ya, iblis itu selalu menggoda, itu ya. Wah iblis, masya Allah, itu ya. Iblis itu semua rasa sakit waktu saat sebut nyawa itu dirasain, ditumplokin sama iblis biar iblis ngerasain. Yang terakhir malakul maut kung, karena udah pada dicabut. Hai malakul maut, kata Allah, siapa lagi yang belum mati? Nggak ada, wahai Allah, tinggal saya, gitu. Sekarang giliran sampean, giliran kamu. Malakul maut akhirnya mencabut nyawanya sendiri. Sakitnya minta ampun kata malakul maut. Kalau seandainya saya tahu nyabut nyawa rasanya sakit seperti ini, saya dulu nggak bakalan pasang betot baik katanya. Masya Allah, kata malakul maut, baru sadar ya. Dulu pasang betot nyawa orang ya. Ya Allah, kamu apalagi orang yang kafir, mati semua, nggak ada siapapun tuh. Alam kosong hanya Allah Ta'ala zat yang Maha Esa. Kata Allah, mana orang yang ngaku-ngaku Tuhan, mana para raja, mana? Tidak yang menjawab, kosong. Ada siapa-siapa, kosong. Sesuai firman Allah semua bakalan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua itu bakalan mati semuanya, nggak ada sesuai dengan firman Allah, nggak ada yang kekal. Manusia itu atau makhluk itu kalau boleh kekal di alam dunia hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Menurut saya ya, kenapa? Karena Nabi SAW itu adalah orang yang suci, yang agung, itu ya, yang mulia lah, pokoknya ya, yang istilahnya nggak pantas beliau merasakan akan dahsyatnya kematian. Karena memang semua orang pasti mati, ya, termasuk para nabi dan nabi kita Muhammad SAW. Ya apalagi model kita gitu bahasanya. Itu nabi yang mulia aja wafat, apalagi model kita ngerasa akan hidup selamanya gitu misalkan, ya. Keluar batas gak sadar, kita bangunin. Bangun orang yang lalai. Jangan kamu sadar di saat kamu telah ada di alam kubur. Ayo bangun. Orang yang lulu lalang, ya, orang yang disibukkan dengan bekerja, orang yang disibukkan dengan bermain, kita bangunin. Bangun. Itu orang yang lalai, orang yang tertidur hakikatnya. Kita bangunin. Bangun. Bangunin hatinya oleh kita. Itu siapa? Sadar. Silanya bukan ini tujuan kita, ya. Maksudnya adalah jangan sampai perkara akhirat itu digantikan oleh kenikmatan dunia yang sesaat.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Gitu kata Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dua perkara ini yang bisa membuat sibuk orang lain, ya. Kadang-kadang saking sibuknya nih ngurusin kerjaan, ya. Saking sibuknya nih urusan keluarga, sampai sholat pun juga ditinggalin. Saking capeknya, saking sibuknya. Ya kalau orang nggak punya harta, nggak punya keluarga mah nggak diomongin apa yang mau diurusin, betul tidak? Makanya Allah katakan dua perkara ini jangan sampai membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Ini firman Allah, ya. Barang siapa yang berbuat demikian fa ulaika humul khasirun, maka niscaya dia akan menjadi orang yang rugi. Rugi di akhirat terutama. Dunia oke lah, bisa dikatakan sukses mungkin, ya. Tetapi rugi di akhirat. Apa rugi di akhirat? Tafsirnya itu kalau tidak salah, yaitu dia menggantikan kenikmatan yang kekal di akhirat diganti dengan kenikmatan yang sesaat. Itu. Makanya kalau kita punya teman itu yang jauh dari taklim, jauh dari ibadah, semangat bekerja, bagus juga, cari nafkah, memang kewajiban. Tapi jauh dari ibadah sampai sholat fardu ditinggalkan, naudzubillah, taklim jarang, gitu. Kita bangunin. Itu orang yang lagi tertidur, gitu. Kita ingetin, suatu saat kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia terlahir tidak membawa apa-apa. Setelahnya dia mencari apa-apa. Dan dia saat kembali kepada Allah, dia tidak bawa apa-apa. Ya. Dan nantinya dia akan dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala dan dipintai pertanggungjawaban dengan apa-apa yang dia cari. Tuh. Ya. Manusia tidak akan sadar, ya. Dari tidurnya, yang dimana dia dalam tidurnya itu bermimpi punya rumah mewah, punya mobil megah, punya rumah megah, mobil mewah, hartanya di mana-mana, itu ya. Dalam mimpi mah itu seperti dunia nyata. Tapi ketika dia sudah bangun dari tidurnya, ternyata mimpi. Mana mobil saya? Mana rumah saya? Mana harta saya? Tidak ada. Baru sadar-sadar kalau dia udah orang yang lalai, ya, yang sibuk dengan haliah-haliah duniawi itu dia akan sadar setelah dia mati. Berumpama seperti itu. Mana yang saya cari dulu, yang sampai saya lupa, yang saya sampai meninggalkan ibadah pada Allah, yang sampai saya nggak taat, nggak taklim dan sebagainya, nggak ada, ditinggalin. Tuh, Masya Allah, ya. Jadi bukan berarti kadang-kadang jangan salah tangkap. Ustadz ngomongin sedekah, dianggapnya Ustadz pengen minta sedekah. Ustadz ngomongin zakat, disangkanya Ustadz pengen minta zakat. Ustadz ketika ngomongin perkara seperti ini dianggapnya seolah-olah munafik tidak butuh dunia. Bukan begitu secara pemahamannya. Maksudnya adalah jangan sampai sibuk dengan dunia yang kita geluti sekarang ini demi keluarga sampai kita meninggalkan kewajiban pada Allah Ta'ala. Kaya mah harus kaya kalau bisa mah gitu. Karena dengan kekayaan kita bisa bantu orang. Buktinya mana? Saudara kita yang tertimpa bencana, ya, musibah, longsor, gempa bumi, ya. Kalau dengan ceramah tuh nggak bakalan kenyang tuh, ya kan? Betul tidak? Tapi kalau kita kaya mah, ya kan? Kita bisa menyumbang makanan apa. Nah sekarang apa yang kita mau kasih? Buat kita aja kadang nggak ada, kan gitu bahasanya. Makanya kalau kenasibin kaya dari Allah, maka kamu nasibnya kaya, ambil. Karena memang tujuannya kita untuk menjembatani perkara
akhirat gitu, supaya ngaji tenang, ibadah tenang. Karena ibadah juga kalau istilahnya kita kismin mah kagak tenang. Gimana ada khusyuk dalam kesusahan kita mah gitu kan. Itu untuk menjembatani perkara akhirat. Bisa dibawa mati harta kita ini? Ya bisa. Kata siapa harta tidak bisa dibawa mati? Yang dimaksud dengan harta itu nggak dibawa mati adalah yang harta tidak disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ditinggalkan, maksudnya ya dibawa mati. Tapi kalau harta banyak harta disedekahkan, pakai taklim, ya pakai majlis, pakai apa kayak itu yang disebut harta yang dibawa mati gitu, ya. Kata siapa harta nggak bisa dibawa mati? Bisa, agama dengan caranya seperti itu. Jadi ketika kita menyalurkan harta kita, hakikatnya kita seperti menaruh harta kita di kurir supaya diantarkan duluan ke sana, ke tempat di mana kita mudik. Lalu setelah kita mudik tuh nggak tentang-tenteng, udah ada di sana gitu. Dikit lagi nih. Mana tadi awal kitab, percaya pada kitab-kitab Allah, pada malaikat, pada malaikat percaya. Jadi perintahnya itu percaya, nggak usah ngorek-ngorek malaikat itu laki-laki perempuan sih, nggak usah, suruhnya percaya. Sama kitab-kitab Allah percaya, para nabi kita percaya, wal ba'sy ba'dal maut, dan percaya pada kebangkitan setelah kematian. Percaya bahwa setelah, jadi ada hidup setelahnya mati, ada akhirat setelahnya dunia. Ada hidup setelahnya mati. Setelahnya mati itu ada hidup, Pak. Jadi hidup itu 2 kali, mati 1 kali. Sekarang kita hidup, nanti mati, nanti kita akan dihidupkan kembali. Jadi ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Sekarang nih ada dunia nih. Nanti habis kisah dunia, ada akhirat. Sekarang nih kita hidup nih, nanti ada alam barzah pemisah untuk supaya nanti ke akhirat. Jadi ada hidup setelahnya mati, ada akhirat setelahnya dunia. Perjalanan manusia seperti itu, ya. Bil qadari minallah. Nah, ini kadang kita itu beriman pada qadar yang baik, ya. Ada qadar yang baik, percaya dari Allah. Wa syarri minallah, tapi kadang kejelekan, ya. Kejelekan, maksudnya kejelekan itu artinya suatu ujian yang menimpa kita, ya, suatu musibah, ujian nih, ujian pada diri kita yang secara dohir bukan kita yang menantang gitu loh. Kadang-kadang suka nyalahin takdir kita mah, padahal oleh kelakuan kita sendiri itu kadang-kadang suka nyalahin takdir. Itu kayak sekarang ini takdir Allah, ya. Kelakuan manusia-manusia yang serakah, ya. Jadilah longsor, jadilah ini. Allah mah tidak memerintahkan merusak, Allah memerintahkan menjaga. Dikala sudah dijaga masih longsor, lalu ini takdir Allah. Itu misalkan kita punya kendaraan udah dijaga sama kita, saya benar-benar dikunci setang, ditempatkan di tempat yang semestinya tempat. Tahu-tahu nggak ada, ini takdirnya dari Allah. Itu udah kita jagain kok, udah kita benar-benar belain kok. Tapi kalau kita sembrono, saya mah susah begini, takdir dari Allah. Allah yang disalahin mulu, itu ya kita mah gitu. Jangan gitu. Kalau kita udah usaha sana Amerika gak hasil, ya mungkin udah takdir saya, gitu. Itu nggak apa-apa, udah takdir dari Allah. Atau giran senang-senang lupa, giran salah susah takdir dari Allah. Itu tapi tetap hakikat nama secara ilmu khairi wa syarhi minallah gitu. Tapi secara adabnya ketika suatu nikmat hakikatnya dari Allah, ketika suatu kerusakan yang ada pada diri kita itu dampak daripada perbuatan kita, etikanya kayak gitu, ya. Hadis yang kedua tentang syahadat, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga bermanfaat khususnya untuk saya, untuk semua yang hadir.
Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, yang berkah, rezeki yang melimpah lu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kejagaan anak soleh dan soleha, dan kepada kepada orang tuanya. Diberkati melalui Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.